Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mendokumentasikan bagaimana kita memanfaatkan Moodle yang sudah kita gunakan untuk ujian madrasah berbasis komputer. Kita manfaatkan hasilnya untuk membuat analisis butir soal. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ada 29 peserta yang mengerjakan dengan hasil seperti ini. Ini bisa kita unduh sebagai Excel bisa, sebagai PDF juga bisa, sebagai UDS juga bisa. Ini nilainya, ini waktunya, waktu pengerjaan, rata-rata 1 jam ya, 1 jaman. Ini nilainya juga ada yang 45, cukup bervariasi. Ini jawaban per soal. Niki 1, question 1. Kalau 0 berarti siswa menjawab salah. Kalau kita mau lihat ini ada, jadi di result di sebelah kanan kita klik, di sini ada result, ada grade, ada respon, ada statistik. Kalau kita klik grades itu ini hasilnya, jadi lebih ke nilai dan catatan jawaban per soal benar atau salah. Ini bisa kita unduh. Hasilnya seperti ini, tinggal kita tata kalau mau kita manfaatkan untuk bahan analisis butir soal ataupun analisis hasil pengerjaan siswa. Ini nilainya. Nah, ini jawaban dari siswa. 0 berarti salah, 2 ini betul. Jadi angka ini, angka yang belakang ini adalah poin jawab, poin maksimal. Tergantung kita memberi poin berapa, biasanya akan secara otomatis berdasarkan jumlah soalnya. Karena ini jumlah soalnya 50 dan semuanya pilihan ganda, maka setiap poin yang betul mendapat nilai 2. Ini file yang unduhan dari Grades. Kemudian kita kembali, kita lihat yang respons. Yang respon ini seperti ini. Ini responnya, jadi langsung kelihatan. Karena responnya itu tidak dicatat A atau B atau C atau D, karena ABCD-nya dibuat acak. Ini juga bisa kita unduh.
cuma kurang nyaman untuk dibaca. Lebih enak dibaca langsung di Moodle-nya, karena memang teks soalnya dimasukkan ke kolom seperti ini. Jadi tidak, menurut saya tidak untuk dibaca ini. Nah, kembali ke yang ketiga, statistik. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini analisis soal sudah ada banyak di sini. Tinggal kita memahami istilah-istilah yang digunakan saja oleh Moodle. 29 peserta, rata-rata 53. Rata-rata nilainya 53. Kalau kita lihat tadi di sini, ini 45 grades. Nah, ini rata-rata. Yang baris terakhir ini rata-rata. Kembali ke sini. Standar deviasinya 16%. Kemudian koefisiennya 82%. Rasio errornya 42%, standar errornya 7%. Mungkin kalau kita membaca angka-angka ini tidak bisa dengan mudah memahami apakah soal yang kita ujikan ini ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Secara mudah, Moodle sudah membantu kita. Beberapa soal yang perlu ditinjau lagi itu adalah yang diberi warna seperti ini. Misalnya ini ya. Soal dengan kode 1 Q1 ini semua siswa sudah mengerjakan. Daya bedanya 13%, standar deviasinya 35%. Kalau kita lihat detailnya seperti ini. Ternyata ada satu siswa yang tidak menjawab dari 29 siswa. Ini jawaban betul itu ada yang 30, yang 100% ini. Hanya 4 siswa yang menjawab betul. Yang lain nih tersebar antara jawab opsi 1, 2, 3 dan ada yang tidak menjawab. Secara sederhana bisa kita pahami bahwa ini perlu ditinjau ulang. Jangan-jangan satu, apakah kuncinya salah atau soalnya di deskripsi soalnya yang ada yang perlu dibenahi. Kita lihat soal yang berikutnya yang berwarna merah juga. Ini kita lihat. Ini ada juga yang tidak menjawab 3.
Untuk jawaban betulnya sudah lumayan banyak, ini 10. Yang lain tersebar. Oke, kita bandingkan yang tidak diberi warna merah. Ini 24 siswa menjawab dengan betul. Hanya ada 3 siswa yang salah dan ada 2 siswa yang tidak menjawab. Yang tidak menjawab ini kalau di UMBK ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena memang tidak cukup waktunya. Kemungkinan kedua tidak tahu jawabannya, kemudian dilewati ketika submit all, mengakhiri ujian, lupa tidak ditinjau ulang. Jadi ada 2 jawaban. Atau kemungkinan yang berikutnya adalah kalau ada kendala di jaringan, jadi mungkin ada beberapa jawaban yang tidak tersimpan. Ini daya bedanya sudah bagus, 52%. Jadi bisa membedakan antara siswa yang kelompok atas dan yang kelompok bawah. Yang kelompok atas betul, dia memilih jawaban yang betul. Itu kira-kira yang bisa kita manfaatkan di Moodle untuk melihat beberapa soal yang perlu ditinjau ulang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari istilah-istilah yang dipakai di Moodle ya. Pertama, mari kita lihat tadi misalnya ini ya, facility index. Mari kita tanya ke Google, facility index itu apa? Kita cari yang bahasa Indonesia saja. Ini di Google, ini di dokumennya Moodle ada. Kita lihat yang ini ya. Ya, ini disuruh kita baca ini. Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh Moodle dijelaskan di sini. Ini facility index. Ini kalau angkanya 100%,
berarti sangat-sangat mudah. Berarti bisa kita padankan kalau facility index mungkin dengan tingkat kesulitan soal atau tingkat kesukaran soal. Nilai tengahnya kalau menurut ini 35 sampai 65. Yang kedua, discrimination index. Discrimination index ini tebakan saya, kalau tidak salah, discrimination index bisa kita samakan dengan daya beda dari soal. Di sini untuk mengindikasikan seberapa efektif soal able student from those less able. Jadi untuk soal ini bisa membedakan mana siswa yang mampu dan mana siswa yang kurang mampu menjawab soal. Selain discrimination index, juga ada discrimination effective. Kita lihat di sini tadi. Nah, di sini minus. Jadi ini tadi soal yang merah ya. Jadi daya bedanya terlalu rendah. Tidak bisa membedakan mana siswa yang mampu dan mana ya siswa yang salah. Kalau lihat ini kemungkinan ada juga siswa kelompok atas yang malah menjawab salah, dan sebaliknya ada kelompok siswa yang kelompok rendah malah menjawab betul. Jadi persebaran jawaban yang beragam ini tidak menunjukkan atau tidak selaras dengan pengelompokan siswa berdasarkan hasil akhir tes. Ini juga bisa kita unduh menjadi PDF. Kita coba menjadi PDF ya. Kalau menjadi spreadsheet kurang enak dibaca. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini analisis butir soal. Kita kembali ke sini. Jadi yang merah-merah ini kalau kita perhatikan ternyata discrimination index-nya itu terlalu rendah sampai negatif.
negatif. Berarti kemungkinannya malah terbalik, siswa yang kelompok nilainya bagus malah menjawab salah. Ini 7% juga masih dianggap rendah. Kalau kita lihat yang lain, persen ini cuma 0. Dan berdasarkan model ini, soal UMPK yang kami gunakan masih ada beberapa soal yang perlu ditinjau ulang. Sementara itu dulu yang bisa kami dokumentasikan, semoga bermanfaat.